Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi untuk video kali ini aku akan nge-review salah satu produk skincare yang aku bisa bilang sangat penting dan kalian harus pakai setiap hari, kapanpun dan dimanapun, terutama kalau kalian terekspos matahari. Aku rasa itu udah nge-giveaway produk apa yang akan aku review kali ini, dan produk yang aku akan review adalah sunscreen dan specifically dari brand Avoskin. Nah, untuk brand Avoskin, kalau misalnya kalian gak familiar, adalah brand skincare lokal yang aku rasa harusnya sih kalian udah pada tahu ya, karena itu hype banget, dan setahu aku beberapa produknya itu reviewnya bagus-bagus banget. Aku pribadi not my first time hearing Avoskin, dan aku juga kemarin kalau nggak salah udah nge-purchase beberapa produknya juga. Nah, untuk produk yang akan aku review kali ini adalah yang The Great Shield SPF 50 dan PA+++++. Jadi plusnya itu ada 4. Kemudian kalau misalnya kita cek ini katanya di depannya ini dia mengandung centella acetica, niacinamide, vitamin C, dan zinc oxide. Nah, kalau misalnya kalian tergolong pemula skincare atau misalnya nggak tahu sunscreen itu apa, jadi basically sunscreen itu adalah tabir surya ya, dan fungsinya itu untuk mencegah paparan sinar langsung dari matahari. Dan kita ketahui matahari itu dia juga ada kayak UV ray-nya, kemudian prolong expose untuk sun ray itu bisa menyebabkan kayak penyakit kulit, salah satunya juga adalah kanker kulit. Jadi intinya apa, direct sunlight ke kulit itu big no-no. Jadi kita harus banget ngelindungin kulit kita dari faktor luar manapun. Nah, untuk sunscreen dari Avoskin ini dia tersedia dalam dua packaging ya. Yang pertama adalah yang 30 ml dan yang kedua adalah yang 5 ml. Untuk 5 ml ini I can say mungkin dia itu kayak travel size. Jadi kalian bisa masukin ke pouch makeup kalian dan kalian bawa kemana-mana. Kalau aku sih yang 30 ml ini dia kayak buat ditaruh di vanity atau meja makeup kita, tapi obviously kalaupun kalian mau bawa kemana-mana juga nggak masalah karena nggak seberat itu. Nah, kita akan ke actual packaging untuk produknya. Jadi keduanya ini bentuknya seperti squeeze tube, kurang lebih seperti ini. Warnanya hijau pastel dan ada desainnya yang sleek dan simple. Dan untuk yang 5 ml ini dia standar squeeze tube biasa. Jadi kalau kalian press nanti dia produknya akan keluar. Nah, tapi untuk yang 30 ml ini dia interesting banget untuk packagingnya, karena packagingnya itu dia ada pumpnya. Nah, yang aku paling suka dari pump adalah dia tuh kayak lebih gampang gitu loh untuk ngekontrol produk. Jadi kalian bisa, misalnya kalian butuh banyak, kalian bisa pencet satu full pump. Tapi kalau misalnya kalian butuh kayak sedikit tambahan-tambahan aja, kalian bisa nge-push kayak setengah pump gitu. Nah, jadi video kali ini karena ini adalah review untuk skincare, jadi obviously dia nggak ada wear testnya. Jadi lebih ke pemakaian aku sejauh ini, kurang lebih tanggapan aku seperti apa terkait produk ini. Dan aku juga akan nampilin demonstrasi pemakaiannya, jadi kita akan ngeliat konsistensinya bersama-sama seperti apa. Jadi untuk kalian yang penasaran isinya gitu ya gimana, aku akan tampilin setelah ini. Nah, oke guys, jadi kalau misalkan kalian penasaran sama review aku untuk Avoskin The Great Shield, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Nah, oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke unboxing dan juga aplikasinya. Jadi pertama aku akan unboxing untuk keduanya. Jadi aku punya di sini Avoskin The Great Shield SPF 50 dan PA+++, yang 30 ml dan juga yang 5 ml. Nah, jadi ini perbandingan antara yang 30 dan juga 5 ml. Mungkin akan aku deketin, kurang lebih seperti ini packagingnya. Jadi untuk packagingnya itu dia bentuknya squeeze tube dengan kayak packaging kayak matte, warnanya hijau. Aku bisa bilang kayak dia warnanya itu pleasing banget, kayak simple, clean. Dan di belakangnya ini kalian bisa lihat di sini ya, dia tertera kayak expired date-nya. Jadi kalian bisa cek kapan aja, nggak perlu ngecek kayak packaging kartonnya. Nah, sebelum kita aplikasi, kita akan cek klaimnya terlebih dahulu. Jadi untuk sunscreen ini dia diperkaya dengan centella acetica, niacinamide, vitamin C, dan zinc oxide. Jadi aku akan langsung baca aja keterangannya di sini. Sunscreen dengan SPF 50 dan PA++ yang berfungsi optimal untuk menjaga kulit dari efek buruk paparan sinar UVA dan UVB. Berfungsi untuk melembabkan kulit, meminimalisir efek buruk paparan sinar matahari, dan cocok untuk kulit sensitif. Kalau misalnya kalian tipe kulitnya itu sensitif dan khawatir produk ini cocok atau enggak, dia I can say dia udah tested. Untuk cara penggunaannya, ambil sunscreen sekitar 2 ruas jari, aplikasikan pada kulit wajah di akhir skincare. Nah, jadi untuk kalian yang gak familiar untuk penggunaan sunscreen, aplikasiin setelah rutin skincare kalian. Jadi setelah moisturizer, serum, dan kawan-kawan selesai, baru kalian aplikasiin sunscreen sebelum foundation. Jadi kita akan langsung aja. Dan konsistensinya ini seperti ini ya. Jadi dia thick, warnanya putih.
kita akan langsung aja aplikasiin all over muka aku. Nah, untuk aplikasi sunscreen ini, kalau aku pribadi, aku ngaplikasiin bener-bener ke muka, jadi mata, leher, pokoknya yang berpotensi kena sinar matahari. Mungkin ada beberapa dari kalian yang misalnya kayak sensitif daerah matanya, tapi so far sih aku nggak masalah. Jadi untuk sunscreen aku selalu bener-bener aplikasiin ke all over muka aku. Nah, aku jadi akan nge-pump sekali lagi karena untuk sunscreen aku biasanya sama sekali nggak hemat ya, karena aku tahu banget pentingnya perlindungan kulit dari sinar matahari langsung ataupun misalnya indirect. Jadi aku biasanya hampir selalu over application sih. Nah, oke guys, aku udah selesai ngaplikasiin Evoskin The Great Sheet SPF 50 dan PA+4 ke all over muka aku, leher, kuping, mata, semuanya. Dan aku bisa bilang dari tadi aku aplikasinya dia tuh kayak enteng banget, aku sama sekali nggak ngerasa berat. Karena beberapa sunscreen, nggak semuanya sih, tapi I guess certain brand ya, dia tuh kalau misalnya kalian pakai di kulit tuh kayak kerasa banget beratnya. Tapi kalau misalnya kayak tipe kayak aku yang skincare-nya itu kayak cukup banyak ya, kayak aku double moisturize, kemudian aku juga pakai serum, toner, lalala. Jadi kalau misalnya kadang-kadang aku tuh suka malas pakai sunscreen adalah karena berat, tapi aku bisa bilang untuk sunscreen ini sama sekali enggak. Dan yang aku juga suka adalah dia itu nggak ada fragrance yang mencolok atau gimana. Aku sempat kayak scent test gitu berkali-kali, nggak ada. Aku bisa bilang kalau produk ini itu mungkin aman untuk kalian yang sensitif sama fragrance. Oke guys, jadi untuk aplikasinya ini segini dulu, kita akan kembali ke reviewnya. Oke guys, ya kita akan langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi untuk reviewnya kali ini aku udah pakai produk ini selama kurang lebih I can say sekitar 1 minggu lebih. Jadi aku pakai ini setiap hari meskipun aku full indoor, aku tetap pakai karena di kamarku itu ada ini ya, ada jendela, dan aku sering banget kalau pagi-pagi terutama aku tuh ngebuka jendela karena aku pengen ada sirkulasi udara dan obviously sinar matahari itu juga masuk. Nah oke guys, jadi aku mau share kondisi WFH aku hari ini. Jadi hari ini aku WFH, kerjanya dari ruang tamu, bisa lihatnya dari laptop dan segala macamnya. Dan ini bisa dilihat kayak depan aku ada jendela gede dan sinar matahari itu masuk. Nah, jadi meskipun kalian WFH atau misalnya kalian di rumah aja nih, nggak necessarily harus kerja, mungkin kan juga belajar atau gimana, sinar matahari itu bisa dilihat kayak dia tetap masuk. Jadi meskipun aku di dalam rumah, aku tetap butuh proteksi dari sinar matahari. Mungkin dari sisi perlindungannya itu dia lebih ke kayak bukan yang urgent ya, karena kalau aku keluar rumah sekarang obviously bisa lihat kayak itu terik, obviously aku butuh banget sunscreen. Tapi untuk di dalam rumah pun meskipun aku nggak kena direct, aku tetap butuh perlindungan untuk sinar yang masuk ke dalam rumahku ini. Nah, yang aku bisa bilang adalah untuk orang Indonesia sendiri kayaknya udah mulai melek sama pentingnya pakai sunscreen ya, terutama keluar rumah. Cuman yang kalian perlu hati-hati adalah sunscreen itu juga penting untuk dipakai di rumah, apalagi kalau misalnya kalian ada di samping jendela. Sekarang sih kayaknya dari jamnya sinar matahari itu belum directly masuk gitu, kayak dia masih ada sinar tapi lebih ke mantul ke rumahku. Cuma nanti kalau sore mataharinya tuh basically nanti dia lama-lama ada ke depan rumahku dan itu benar-benar blazing masuk ke dalam. Dan di jam-jam itu bisa dibilang kayak itu kayak jam kritis di rumahku sih, at least ya, kayak golden hour bisa dibilang. Itu kayak bahaya banget kalau misalnya sinar matahari itu langsung directly menyentuh kulit kita, terutama dari UV ray-nya karena bisa menyebabkan cancer. Nah, jadi untuk antisipasinya meskipun kalian di rumah, kalian tetap pakai sunscreen ketika kalian tahu bakal kayak expose sama sinar matahari, baik direct sunlight ataupun yang mantul ke dalam rumah kayak gini. Oke guys, jadi untuk kalian yang masih di rumah aja, baik sekolah, kerja, tetap semangat, I'm with you. Untuk kalian yang udah kembali lagi ke kantor, kembali lagi sekolah, atau memang kondisinya harus ada di luar rumah kayak petugas medis, essential worker, semangat, dan kita pasti bisa ngelakuin ini bersama-sama. Jadi meskipun kita nggak kena sinar matahari terik sekalipun, tetap aja namanya sinar itu mantul ya, obviously. Kalau misalnya kalian dapat sinar dari luar yang meskipun mantul, itu tetap ada bahayanya kalau direct langsung ke kulit. Dan makanya sunscreen itu juga aku pakai untuk pemakaian di rumah. Dan untuk pemakaian keluar rumah obviously aku juga pakai ya, karena aku juga nggak full di rumah terus. Kadang-kadang aku harus keluar rumah, misalnya ke kantor atau misalnya kayak belanja. Meskipun sunlightnya itu ibaratnya cuman kayak dari jalan ke mobil atau gimana, tetap itu sunlight. Mau sebanyak atau sesedikit apapun sinar matahari, kulit kalian harus tetap dilindungi.
Hai guys, aku lagi habis dari Alfamart belanja. Nah, saat kayak gini penting banget pakai sunscreen. Meskipun tips terbaik dari aku itu jangan langsung direct sunlight sih, pastiin aduh. Bye bye. Dan ini juga sebenarnya particular juga sama julukan aku di antara teman-teman aku, karena aku tuh orangnya anti banget kena matahari. Aku tuh sampai dijulukin vampir. Tapi itu karena aku peduli sama kulit aku ya. Dan terutama yang aku paling concern itu adalah kayak skin problem, terutama kayak cancer. Nah, untuk produk ini sendiri sejauh aku pakai, aku suka karena dia enteng banget, kemudian dia nggak ada fragrance-nya. Untuk beberapa orang mungkin fragrance itu lebih preferable, tapi ada juga yang kayak sensitif banget sama wangi dan gak kuat. Dan aku ngerasa dia tuh ngambil take on yang neutral side gitu ya, jadi dia nggak ngasih fragrance. Dan menurut aku juga bagus sih karena less irritant untuk kulit. Dan sejauh pemakaian aku bisa bilang kalau sama sekali nggak ada masalah. Aku nggak ngerasa kayak ada iritasi, nggak ada breakout. Dan aku juga suka kayak dia tuh enteng banget. Jauh dari kandungan produk ini sendiri, aku suka karena dia itu terutama ya, dia PA-nya itu +4. Karena kalau misalnya kalian familiar sama produk sunscreen pada umumnya, biasanya itu ada yang PA-nya ++, ada juga yang +++. Tapi untuk produk ini dia plusnya 4, jadi obviously perlindungannya itu lebih tinggi dibanding yang +2 ataupun +3. Kemudian kalau kita lihat kandungannya di sini, dia ada kayak kandungan yang skincare-ish banget ya, kayak centella asiatica, niacinamide, kemudian vitamin C, dan zinc oxide. Aku rasa ini pasti beneficial banget untuk kulit kita. Jadi aku bisa bilang dia kayak double effect gitu ya, skincare plus protection. Nah, untuk final judgment aku untuk produk ini, aku bisa bilang sejauh pemakaian aku ini, skor yang bisa aku kasih, I'm very pleasantly surprised. Aku bisa kasih dia 4,1 dari 5. Menurut aku dari sisi price pointnya dia masih affordable, karena kalau misalnya kalian tahu ya, untuk sunscreen di luar sana itu banyak yang udah nembus 200.000. Dan kadang-kadang aku tuh ngerasa kayak aduh aku butuh, tapi kadang-kadang it's too pricey for me. Dan aku bisa dibilang kayak senang banget brand lokal juga bisa ngasih produk yang penting banget kayak sunscreen ini, tapi dengan harga yang lebih affordable dibanding yang available di market. Nah, terkait untuk kedua produk ini, kalau aku personally untuk yang 5 ml ini akan aku bawa kemana-mana dengan purpose kayak misalnya untuk touch up. Nah, jadi untuk sunscreen itu sendiri, meskipun kalian udah ngaplikasiin di pagi hari, obviously ketika kalian akan ketemu dengan direct sunlight lagi, dia tetap butuh reapplication. Untuk aplikasinya aku pernah baca sih, kalau misalkan mau ngaplikasiin sunscreen, baiknya itu 1-1,5 jam sebelum kalian ketemu direct sunlight. Jadi aku rasa untuk packaging 5 ml ini dia cocok banget untuk retouch. Dan juga kalau misalnya kalian mau ngetes, kayak misalnya kayak tester gitu, kira-kira cocok di kulit kalian atau enggak, kan juga bisa beli yang 5 ml terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian udah cocok, silahkan kalian beli yang 30 ml. Nah, oke guys, jadi final thoughts aku untuk produk ini, skornya udah aku kasih. Aku bisa bilang kayak aku senang banget sama produk ini, mostly karena aku bisa bilang packagingnya ini apa ya, dia menjerat hati aku banget ya. Aku suka banget sama packagingnya, soft green pastel, clean design, pokoknya overall menurut aku dia bagus banget, dan aku ngerekomendasiin ini buat kalian semua. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Nih, kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk mengerjakan dan menjawab any request, pertanyaan secepat mungkin dan semampu aku. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video. Bye bye!